Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MTS yang Bapak cintai. Pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu mengenai teks cerita inspiratif ya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini kita akan membahas teks cerita inspiratif. Pahami dan silakan simak sampai tuntas karena di akhir video akan ada tugas yang Bapak berikan. Harap dikerjakan ya dengan penuh semangat dan boleh bertanya pada orang terdekat. Baik, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan definisi tadi, tujuan teks inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Silahkan perhatikan ya, teks ini boleh dipoto atau di screenshot. Berikutnya, ada kaidah-kaidah ya yang harus diikuti dalam penulisan teks cerita inspiratif. Silahkan diperhatikan kaidah-kaidahnya, diperhatikan secara seksama ya. Yang pertama, dalam teks cerita inspiratif, tunggu sebentar. Harus memiliki kata sifat ya. Ada kata sifat, contohnya itu cantik, pendek, besar, pintar, ramah. Jadi dalam penulisan teks inspiratif itu ada kata sifat yang menunjukkan sifat seseorang atau sifat alam. Contohnya misalkan Habibie adalah presiden ketiga Indonesia yang merupakan presiden cerdas dan tampan. Dia adalah orang yang dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, sehingga dia bisa mencapai jabatan tertinggi di Indonesia, yaitu sebagai Presiden Indonesia yang ketiga. Itu contohnya. Yang kedua, coba dilihat yang kedua, kata kerja ya. Di dalam teks cerita inspiratif itu ada kata kerja, kata aksi. Contohnya, coba dilihat di sini ya, contohnya nih yang diberikan garis bawah. Belajar, menanam, bekerja, melompat. Ini adalah kata kerja ya, contoh kata kerja. Berikutnya yang ketiga, berisi kalimat fakta ya. Jadi kalau teks inspiratif itu, cerita inspiratif itu bukan fiksi tetapi ada ilmiah ya. Ada fakta dan data yang bisa kita lihat. Gitu. Berikutnya, struktur teks cerita inspiratif. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi, yang harus diikuti ketika menulis teks cerita inspiratif. Silahkan disaksikan secara seksama nih ya beberapa poin tersebut. Yang pertama ada orientasi atau bagian pengenalan ya. Orientasi atau bagian pengenalan. Contohnya, Habibie dilahirkan dari keluarga yang sebetulnya sederhana. Bapak Habibie dilahirkan di luar Pulau Jawa,
tetapi beliau bisa mengenyang pendidikan dengan baik dari mulai tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi, bahkan mendapatkan gelar profesor. Ini orientasi ya, atau pengenalan. Berikutnya, silakan disimak nomor 2. Insiden atau bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Nah, di dalam teks cerita inspiratif ini ada insiden atau kejadian yang menjadi perhatian ya. Contohnya misalkan di teks cerita inspiratif Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga itu, Habibie pernah mengalami sakit parah ketika berada di Jerman. Mengalami sakit parah, tetapi dengan semangat dan doa beliau bisa sembuh dan bisa menyelesaikan berbagai macam ujian yang dihadapi oleh beliau ketika di Jerman. Sehingga beliau mendapatkan gelar profesor pada waktu itu ya. Berikutnya, coba dilihat di nomor 3. Interpretasi atau bagian perenungan dari peristiwa yang dialami. Jadi di sini di teks cerita inspiratif ini ada satu paragraf khusus ini tentang apa tuh interpretasi ya. Interpretasi maksudnya. Di sini ada perenungan. Oh, Habibie dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya dan dengan berbagai macam ujian yang dihadapi, beliau dapat mencapai tujuan, impian, cita-cita yang diharapkan selama ini, yaitu menjadi seorang yang sukses di bidang teknologi. Nah, di situ ada bahan perenungan. Ada bahan untuk mencari inspirasi. Oh, ini inspirasinya ya dari orang Indonesia yang sederhana di tempat yang sederhana, lahirnya pun di tempat yang sederhana, tapi beliau bisa sekolah sampai ke Jerman dan mendapatkan gelar atau predikat profesor. Berikutnya nomor 4, resolusi. Resolusi di sini adalah solusi yang harus dicari, jalan keluar yang harus dicari dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Habibie. Dengan keterbatasan yang mungkin pada waktu itu, Habibie lahir di tempat yang sederhana, bahkan di luar Pulau Jawa. Kemudian mungkin juga keluarganya sederhana, bahkan ketika sakit sekalipun beliau juga tetap berusaha untuk mencapai cita-citanya, impiannya, dengan berusaha mencari berbagai macam cara jalan keluar untuk masalah yang dihadapi oleh Bapak Habibie. Berikutnya nomor 5, koda. Apa itu koda? Koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut atau cerita inspiratif tersebut. Nah, di bagian koda ini dituliskan yaitu kesimpulan dari cerita inspiratif Habibie ini apa sih? Oh, disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau impian yang kita inginkan memerlukan usaha yang keras, kerjasama dengan berbagai orang, dengan berbagai pihak, mengikuti jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasar, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi atau kuliah. Untuk mencapai sebuah tujuan atau impian memerlukan kerja keras, kerja tuntas, dan bersungguh-sungguh. Ini disebut dengan kesimpulan. Baik, untuk tugasnya silahkan
adik-adik mencari contoh teks inspiratif baik di buku maupun di internet. Silahkan ditulis di buku tugasnya atau di buku materi bahasa Indonesia dan dipoto lalu kirimkan melalui chat di grup ya kepada guru yang bersangkutan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.